Level 7.200 sekarang di level 7.196 menguat tipis 0,02% di perdagangan hari ini Selasa 20 September 2022. Memang hari ini atau pekan ini sebenarnya investor masih cenderung wait and see kalau kita lihat ya Safira, apalagi dengan menanti bagaimana rilis kebijakan The Fed utamanya yang akan tercermin juga dengan bagaimana kebijakan Bank Indonesia dan juga sejumlah bank sentral di negara lainnya. Ini akan menjadi sebuah perhatian dari para pelaku pasar. Anda melihat seperti itu juga Kak Safira? Ya, kalau misalkan kita melihat begitu ya, IHSG masih sulit untuk masuk ke level psikologis 7.200 begitu ya. Dan kalau kita lihat sentimen utama yang menggerakkan IHSG juga masih didominasi oleh keputusan hasil rapat pejabat Bank Sentral untuk menentukan kebijakan moneter suku bunga yang memang akan diumumkan sebentar lagi begitu ya. Dan dalam negeri sendiri oleh Bank Indonesia serta bank sentral utama dunia lainnya yang ikut mengumumkan suku bunga acuannya termasuk Bank of England, Swiss National Bank, and Bank of Japan. Sehingga memang kalau kita lihat pergerakan IHSG ini bergerak flat begitu ya. Kalau kita melihat dan menguat juga terbatas di perdagangan hari ini. Iya, kalau kita lihat sebenarnya dengan penguatan hari ini penguatannya terbatas 0,02%, investor itu masih cenderung wait and see. Ya. Kita lihat dulu bagaimana sebenarnya dengan data turnovernya, memang hari ini di angka 12 triliun rupiah saja cukup sunyi kalau kita compare dengan beberapa perdagangan di pekan lalu yang sempat menyentuh 25 sampai dengan 18 triliun rupiah di turnover perdagangannya. Ini adalah cukup sepi di 12 triliun rupiah, artinya juga investor setelah melakukan aksi jual begitu ya, ini masih cenderung wait and see menantikan bagaimana arah keputusan The Fed 75 atau 100 basis point. Ini seagresif apa sebenarnya? Karena ini dapat berpengaruh utamanya mungkin ke nilai tukar rupiah juga terhadap dolar Amerika Serikat. Begitu Safira ya. Ya, dan kalau kita lihat Gibran, indeks acuan Wall Street hari ini juga terpantau juga mengalami tarik ulur juga nih di zona merah dan hijau gitu ya Gib. Sebab fokus utama investor ini masih tertuju pada keputusan suku bunga acuan dengan Bank Sentral Amerika Serikat yang diperkirakan yang tadi Anda katakan begitu ya akan menaikkan seperempat poin lagi, dan pelaku pasar juga tampaknya juga masih mengukur langkah dan dengan seksama menantikan keputusan Bank Indonesia dan sejumlah bank sentral utama terkait kebijakan moneter untuk menaikkan atau menahan suku bunga acuan dalam upaya menjinakkan inflasi yang memang semakin liar. Iya, apalagi kalau kita lihat angka inflasi di Amerika Serikat utamanya walaupun di trennya itu mengalami penurunan secara mantuman di 8,3% di bulan Agustus 2022, tapi kalau kita pantau secara Januari sampai dengan di Agustus itu mengalami tren kenaikan dari 7,5 ke angka tertingginya di Juni 2022, 9,1%. Artinya terjadi kenaikan harga utamanya mungkin kalau kita lihat di sektor properti di Amerika Serikat yang cukup tinggi begitu ya, dengan sektor consumer goods ini yang sangat tinggi di Amerika Serikat, yang membuat juga tentunya Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed ini harus mulai mengutak-atik kebijakan moneternya, Safira ya. Baik, dan kalau misalnya kita lihat begitu ya Bram, ada 80 negara yang memang sudah menaikkan tingkat suku bunga acuannya gitu ya, termasuk Bank Indonesia juga. Tapi kalau misalkan kita lihat Bank Sentral Jepang ini mungkin akan menjadi negara yang paling terakhir dalam menaikkan tingkat suku bunga mereka. Dan kalau kita lihat Gubernur Bank Sentral Jepang Haruhiko Kuroda ini pada pertemuan 22 September mendatang ini berpotensi akan tetap melonggarkan kebijakan moneternya sekalipun The Fed ini akan kembali menaikkan tingkat suku bunga sebesar 75 basis point ataupun 100 basis point begitu ya. Namun masalahnya adalah ketika divergensi antara The Fed dan Bank Sentral Jepang ini terlalu jauh, maka mata uang yen tentunya ya akan kembali mengalami pelemahan, dan saat ini juga yen juga cukup lemah begitu ya. Gibran, kalau kita lihat terhadap dolar Amerika Serikat bahkan berada di posisi terendahnya sejak 24 tahun terakhir. Dan The Fed juga pasti akan menaikkan suku bunga acuan secara agresif, bahkan ada kemungkinan juga tadi rasa-rasanya akan ada mengarah ke 100 basis point kenaikan tingkat suku bunga ya. Nah, kalau memang dinaikkan agresifnya 100 basis point itu kan spreadnya antara suku bunga dari Bank Indonesia dengan suku bunga acuan dari Bank Sentral itu semakin tipis kalau kita lihat. Kalau misalnya naiknya 100 basis point artinya di rentang 3,25 sampai dengan 3,50 ya kalau kita lihat rentangnya begitu. Kalau memang seagresif itu The Fed menaikkan suku bunga acuannya, ini akan mengundang aksi jual para investor utamanya atau meninggalkan begitu capital outflow dari pasar-pasar obligasi Indonesia, karena kan spreadnya itu sangat kecil. Jadi ini sangat mengundang capital outflow dari negara-negara emerging market termasuk di Indonesia. Apalagi dengan imbal hasilnya US Treasury-nya itu sangat tinggi sebenarnya kalau kita lihat. Iya, betul sekali. Gibran, kalau misalnya kita berbicara yield US Treasuries untuk 10 tahun ini mencapai hampir 3,5% begitu ya hari ini. Dan ini level tertinggi dalam 11 tahun terakhir. Dan kenaikan imbal hasil juga terjadi pada instrumen obligasi lain. Dan yang memang merupakan bagian dari antisipasi menjelang keputusan The Fed yang kemungkinan akan menaikkan suku bunga acuannya. Jadi ketika suku bunga berada di titik terendah begitu ya, seperti setelah krisis keuangan 2008 saat itu, dan saat pandemi juga, investor juga secara gampang bisa memutuskan ya untuk menempatkan uang di pasar saham yang memang
relatif beresiko. Apalagi kalau kita lihat sebenarnya hari ini tuh secara sektoral kan rata-rata mengalami koreksi ya. Dua yang mengalami penguatan terkencang itu di saham sektor teknologi begitu ya. Hari ini yang memimpinnya adalah Gojek, Tokopedia, GoTo 9,92% di level 266 ya. Ini hampir 10% kenaikannya. Sebenarnya kalau kita lihat seperti apa sih Safira? Iya, kalau kita lihat untuk indeks sektoral yang sektor GoTo begitu ya mengalami memang teknologi begitu ya. Sektor teknologi ini mengalami peningkatan paling pesat ya sebesar tadi hampir 0,52% ditopang oleh saham GoTo yang mengalami kenaikan mencapai lebih dari 9% nyaris 10% begitu ya, di mana penerapan tarif baru untuk ojek online oleh Kementerian Perhubungan seiring dengan kenaikan harga BBM menjadi katalis positif ternyata untuk kinerja operasional perseroan. Dan selain itu investor juga melihat harga GoTo yang sudah terkoreksi cukup dalam begitu ya selama beberapa hari terakhir sehingga investor memanfaatkan momentum untuk waktunya untuk membeli begitu. Dan kalau kita lihat sekarang harga GoTo di 266 per lembar saham. Oke, nah kalau kita lihat dengan kenaikan ini sebenarnya memang ada technical rebound juga ya dengan pergerakan saham Gojek, Tokopedia yang hari ini menguat karena kan beberapa hari terakhir itu atau pekan terakhir sebenarnya kalau kita lihat terjadi koreksi, otomatis juga ada technical rebound sebenarnya. Tapi mungkin juga para pelaku pasar harus cenderung mengantisipasi juga melihat beberapa candle yang tercipta setelah adanya rebound utamanya dengan volume besar yang terjadi di saham Gojek, Tokopedia di hari ini. Selanjutnya mungkin yang perlu kalau kita lihat adalah saham-saham sektor komoditas mungkin seperti apa Fira Anda melihatnya? Ya kalau misalkan kita lihat begitu ya untuk komoditas, investor juga tengah menyimak nih pergerakan harga komoditas yang memang seringkali ikut mendikte begitu ya gibran pergerakan saham domestik. Dan seperti emas kita lihat di tengah prospek menguatnya dolar Amerika Serikat menjelang potensi kenaikan suku bunga oleh Federal Reserve Amerika Serikat pada tengah pekan ini atau besok begitu ya waktu Amerika Serikat. Harga emas dunia di pasar spot berada di level 1.678 dolar Amerika Serikat per troy ounce. Dan kita ketahui begitu ya emas sempat hancur di pertengahan pekan lalu yang membuat harganya pun terlempar ke bawah level psikologis 1.700 dolar Amerika Serikat per troy ounce. Dan ini lagi-lagi diakibatkan oleh laporan inflasi Amerika Serikat pada Agustus lalu yang mencapai 8,3% secara year on year. Dan inflasi tersebut memang melaju di atas ekspektasi pasar yang emang hanya memperkirakan inflasi ini berada di angka di 8,1% begitu Gibran. Apalagi kalau kita lihat nanti seperti apa, apakah dengan kebijakan moneter Bank Sentral Amerika Serikat ini dapat menjinakkan inflasi sampai dengan seperti ekspektasinya di angka 2 sampai dengan 3%, tapi walaupun tidak semudah membalikkan telapak tangan, tapi itu juga harus menjadi perhatian dari para pelaku pasar ketika memang terjadi inflasi yang cukup tinggi di negara-negara maju atau negara-negara dengan ekonomi besar.